Baik, yang pertama adalah terkait dengan hadis 506 di sini. Haddatsana Ibrahim bin Al-Mundhir, qala haddatsana Abu Damrah, qala haddatsana Musa bin Uqbah, an-Nabi dari Nabi anna Abdallahi sesungguhnya Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Karena ada Abdullah idza dakhala apabila masuk Abdullah al-Ka'bah ke dalam Ka'bah, masya Abdullah berjalan kibala wajihi menghadap depan Ka'bah itu. Hina yadkhulu pada saat beliau masuk yang melalui pintunya. Wa ja'ala dan menjadikan Abdullah bin Umar itu al-babat terhadap pintu Ka'bah kibala dohrihi di belakang punggung beliau. Pamasya maka berjalan Abdullah bin Umar hatta yakuna sehingga ada bainahu antara Abdullah bin Umar wa baina jidari dan dengan dinding depannya alladzi qibala wajhi yang ada di depan Abdullah bin Umar qoriban dekat bin salasati adruin sekitar 3 hasta. 1 meteran lah 3 hasta itu. Salat Abdullah bin Umar yatawakho memaksud menuju itu Abdullah bin Umar al-makana terhadap tempat alladzi akhbarhu yang telah mengabarkan akan tempat itu bihi kepada Abdullah bin Umar Bilalun Bilal annan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat telah pernah sholat itu Nabi pihi di itu tempat. Ola berkata ini rawi hadis walaysa ala ahadina dan tidaklah ada terhadap salah seorang di antara kami itu baksun satu kebahayaan satu dosa in sholla jika sholat seseorang fi ayyi nawahil baiti ke arah manapun di dalam Ka'bah itu sya'a sekehendaknya saja. Ini hadis memberitakan perihal sholat di dalam Ka'bah yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Beliau sahabat besar, putra Sayyidina Umar. Waktu itu seperti di hadis sebelumnya kan diberitakan Rasulullah beserta 4 orang sahabat masuk ke dalam Ka'bah, kecuali Abdullah bin Umar tidak ikut. Setelah mereka keluar dari dalam Ka'bah, Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, bagaimana, di mana Rasulullah sholat? Nah, satu waktu ada kesempatan, Abdullah bin Umar masuk juga ke dalam Ka'bah dengan maksud melakukan sholat di dalamnya. Nah, di mana tempatnya? Kira-kira seperti ini. Itu beliau membelakangi pintu Ka'bah, kan? Kemudian agak mendekat ke dinding depannya, kan? Ke dinding yang ada di berarti seberang pintu Ka'bah. Kira-kira jarak dari dinding kepada beliau itu sekitar 1 meter, yang berarti jarak ini ke dinding itu. Disitulah beliau sholat. Dan mengapa di situ tempatnya? Karena menurut berita Bilal, kira-kira di situ juga Rasulullah sholat. Ingin mengikuti tempat yang pernah Rasulullah lakukan sholat. Nah, ini kalau zaman sekarang, itu barang mahal, tidak bisa. Hanya para gegeden saja itu yang bisa sholat di dalam Ka'bah. Sekarang, kalaupun kita mau sholat di dalam Ka'bah, nggak usah masuk ke dalam Ka'bah. Cukup ke itu aja. Ke Hijr Ismail. Hijr Ismail juga itu merupakan bagian dalam Ka'bah. Nah, kalau sholat di dalam Ka'bah itu di sini, kemanapun menghadap, bebas. Jadi, kita mau menghadap asal suka-suka kita saja. Karena di sini, walaysa ala ahadin ba'sun in sholla fi ayyi nawahil baiti sya'a. Kemanapun arah kita sholat di dalam Ka'bah itu bebas. Mau menghadap ke pintunya, mau menghadap ke bisa solengkrah mungkin gitu ya. Di dalam itu orang sholat ada yang ke sini ke sana bebas. Nah, termasuk di dalam Hijr Ismail. Jadi kalau kita ingin pengalaman sholat di dalam Hijr Ismail, di dalam Ka'bah, masuklah ke Hijr Ismail. Kalau yang masuk ke dalam Ka'bah dalam arti melalui pintu yang terkunci itu hanya para pembesar negeri saja. Presiden Soekarno pernah, Presiden Soeharto juga rasanya pernah juga, Pak. Itu hanya untuk tamu-tamu kerajaan saja.
Kalau kita rakyat itu nggak bisa. Jadi cukuplah di dalam Hijri Ismail. Tapi ingat juga di Hijri Ismail juga tidak gampang. Oh, itu rebutan. Dan itu dijaga, kan dijaga oleh para satpam di sana. Tidak sembarangan juga kita bisa masuk. Hanya yang harus ngintip-ngintip saja mungkin, silakan. Ingin merasakan sholat bebas di situ, mau mengarah kemana saja itu bisa. Tetapi kalau sholat di luar Ka'bah harus menghadap ke Ka'bah. Kalau di dalam Ka'bah bebas kemanapun. Nah, di sini disebutkan wa muradu bi umaro annahu la yushtaratu fi sihhatis sholati fil baiti muwafaqatul makanil ladzi shalla fihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholat di dalam Ka'bah juga tidak mesti selalu di tempat sholatnya Nabi. Boleh dimanapun, ya termasuk di Hijri Ismail. Tetapi kalau kita bisa sholat di dalam Ka'bah itu persis di mana Nabi sholat, itu aula, lebih utama. Cuma sekali lagi, janganlah bercita-cita sholat di dalam Ka'bah yang melalui pintu. Kecuali kalau jadi presiden dulu, Pak. Tidak jadi presiden Republik Indonesia, jadi presiden taksi saja mungkin. Itu pun tidak akan diizinkan. Nah, terus kita berkaitan dengan babus sholat ila rohilah. Sholat menghadapi kendaraan. Nah, ini yang kaitan dengan video tadi. Apa sebab? Ternyata zaman Nabi juga ada. Sholat di hadis sebelumnya pernah dibahas. Beliau juga pernah sholat di atas onta. Artinya di dalam kendaraan. Tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Nah, kalau sekarang ada masjid berjalan, ya berupa truk atau mobil, kontainer itu juga tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Apalagi untuk mengatasi hal-hal ya seperti di tempat sepak bola itu. Sebetulnya di stadion kita ada musola, cuma mungkin kecil. Untuk supaya jamaah atau para penonton bola itu jangan sampai tidak sholat, ada inisiatif dari Masjid Nusantara. Ini sebuah yayasan masjid yang membangun masjid-masjid di seluruh Indonesia. Ya tentu dananya dari mana? Ya dari masyarakat juga yang mau nyumbang. Bahkan satu waktu pernah juga saya mengajukan proposal untuk pembangunan masjid ini ke Masjid Nusantara. Cuma ya tidak merespon. Kelihatannya hanya membangun masjid-masjid di pelosok Masjid Nusantara. Kalau ini mah di kota mungkin silakanlah cari di tempat lain. Kalau Masjid Nusantara itu Yayasan Masjid Nusantara banyak membangun masjid-masjid di tempat-tempat jauh di luar Jawa. Dan masjid mobile tadi, masjid yang bergerak. Nah, di sini disebutkan begini. Haddasana Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami, haddasana dan seterusnya dari Ibnu Umar juga anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sungguhnya Nabi karena ada beliau itu yu'arridu. Beliau menghadapkan atau mendiamkan kemudian menghadap ke kendaraannya, tentu yang maksud di sini onta. Fayusolli, maka kemudian beliau sholat ilaiha menghadap onta. Qultu, saya bertanya, apa arwa'aita, bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Umar, kata Nabi, idza habbat, apabila kabur, ar-rikabu itu onta tadi. Qala, menjawab itu Abdullah bin Umar, karena ada ya'khudu, menjadikan Nabi hadar rihla, terhadap itu tempat duduknya, mungkin kita sebut pelana itu, fayu'addilahu, maka beliau menyimpan itu pelana itu, fayusolli, sholatlah di sana ila akhiratihi, dijadikan sebagai, mungkin istilah kita kemarin, sutroh, sebagai tempat yang arah tempat sujud beliau, atau menghadap sholat, untuk menggantikan ontaknya itu. Karena ontak itu ya ada kemungkinan bergerak-gerak ke sana kemari. Akhirnya pelana yang dari ontak itu diangkat, dikeluarkan, dijadikan sebagai batas tempat sholat beliau. Bahkan dan ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaf'aluhu, juga mengikuti jejak Nabi, memperbuat hal yang sama, sholat menghadap kendaraan, sholat menghadapi tunggangan. Nah, di sini yang dimaksud ar-rohilah, tunggangan itu, an-naqatu, unta. Allati la tasluhu li ayyudi ar-rihla alaiha.
onta yang memang dalam keadaan bisa ditunggangi, ya onta yang dipakai kendaraan boleh. Berarti kalau kita mau sholat, katakan di tengah jalan, dalam arti di perjalanan, bukan di tengah-tengah jalan, nanti ditabrak orangnya. Lagi di perjalanan, kita sulit mendapatkan masjid, boleh saja di situ kita sholat menghadap, ya kalaulah itu mobil kita itu diparkir di sana, dan ada di arah kiblat kita, boleh saja dihadapi ke mobil. Nah, dalam hal ini, tunggangan itu, kalau onta kan ada jenis kelaminnya, tidak ada masalah. Apakah onta itu jenis kelamin dzakaron, karena au unsa, mau unta jantan ataupun betina, tidak apa-apa. Nah, kalau mobil tidak berjenis kelamin. Jadi bebas saja, onta saja mau jantan atau betina juga tidak masalah. Nah, kemudian demikian juga kalau kita menghadap ke sebuah pohon gitu kan. Kalau kendaraan itu tidak masalah. Terhadap sebuah pohon juga boleh-boleh saja. Laqad ra'aituna yauma badrin. Nah, ini ada satu riwayat dalam hadis yang lain disebutkan begini. Sungguh telah memperlihatkan kepada kami yauma badrin pada hari perang Badar wa ma fina, dan apa-apa yang ada di antara kami insanun, tidak ada orang-orang di sekitar kami insanun seorang pun illa naimun, kecuali sedang tidur. Illa Rasulullah, kecuali Rasulullah SAW, fa'innahu, maka sesungguhnya Rasul itu, karena ada Rasul malam-malam ini. Yusolli, sedang sholat Rasulullah, ila syajaratin, menghadapi sebuah pohon. Yad'u, memohon, berdoa Rasulullah, hatta asbah, sehingga sampai pagi. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Jadi pada saat menghadapi peperangan Badar, di Badar, waktu malam-malamnya itu, semua orang sahabat yang berjumlah 313 itu tidur kecuali Rasulullah. Tapi ada juga seorang sahabat yang memerhatikan, di sini Ibnu Umar juga. Siapa tidak? Sayyidina Ali ya. Nah, beliau itu melihat Rasulullah bangun tengah malam, kemudian melakukan sholat, di depan beliau itu ada sebuah pohon. Jadi boleh saja menghadap sebuah pohon, atau kalau di hadis sebelumnya menghadap tiang juga, itu tidak terlarang, boleh. Kemudian kata Imam Qurtubi, kata ulama, fi hadzal hadisi dalilun ala jawaz tasatturi bima yastaqiru minal hayawan. Ini hadis merupakan dalil bahwa boleh membuat penutup pada saat kita sholat dari jenis hewan apapun. Tidak ada larangan untuk menjadikan hewan apapun, ya termasuk di sini tadi onta. Kalau kita mau pakai sapi juga boleh saja, asal tidak bergerak-gerak, artinya harus dicangcang sapinya supaya tidak kesana kemari. Tapi ya tentu saja bagi kita jangan susah-susah begitu kan, udahlah pakai sajadah saja atau pakai topi simpan di depan. Kalau takut kabur itu hewannya. Hanya ini menjelaskan bagi kita bahwa kembali ke bab sutroh yang kemarin. Kalau kita sholat di lapangan terbuka, harus ada pembatas tempat sujud kita di depan. Nah, pengertian sutroh juga, pembatas kita itu adalah depan, Pak, bukan samping. Depan saja. Kalau samping itu batasnya sebatas badan kita. Jadi kalau kita pakai sajadah yang lebar itu, jangan sampai, kalau kita kan pengertiannya pakai sajadah itu ingin dipakai sendirian saja. Nah, pada saat sholat berjamaah, enggak apa-apa, relakan sajadah yang lebar itu diinjak juga oleh orang lain. Karena batas sholat itu, pada saat kita sholat, di samping-samping itu, ya ini, samping kita, badan kita, bukan sajadah. Nah, kalau depannya batas sajadah. Jadi kalau yang pakai sajadah lebar, jangan sampai menolak kalau ada orang lain untuk merapatkan barisan terinjak. Karena tujuan sholat berjamaah itu, ya atau ini tujuan digelar karpet ini dalam rangka supaya barisan kita itu rapat.
dengan ada karpet, tapi masih suka ada bawa sajadah, sehingga sajadah itu merupakan area bagi kita, dan umumnya sajadah kita itu lebar-lebar, nah, itu ada celah itu. Nah, itu hendak tidak ada masalah sampai rapat juga, karena batasan saat sholat berjamaah itu di pinggirnya itu adalah ya badan kita, bukan sajadah. Tapi kalau di depan itu adalah akhir sajadah. Atau seperti cara Pak Tanu itu, sajadahnya itu dilipat. Nah, itu aman itu, Pak. Tidak akan terinjak. Karena maksudnya kan hanya untuk supaya mengamankan hidung saja mungkin ya. Padahal kita sudah diamankan pakai masker kan sebetulnya. Jadi terlalu berlebihan sebetulnya itu. Masker aja udah cukup. Tapi tidak apa-apa, silahkan kalau mau bawa sajadah juga. Hanya tadi sajadah itu batas kiri kanannya itu bukan batas sajadah, tapi badan kita. Sehingga jangan enggan kalau ada yang mau nginjak sajadahnya saat merapatkan syaf. Ini sama penjelasannya. Babus sholati ilas sarir. Kemudian sekarang bab mengenai sholat menghadapi ranjang. Berhadapan dengan ranjang. Di sini sebutkan haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, qala haddatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Aswad an Aisyah, dari Siti Aisyah. Qalat, berkata Siti Aisyah, a'addaltumuna, apakah kalian telah menjadikan bahwa sholat itu bisa terputus bil kalbi gara-gara ada anjing lewat, wal himari dan juga himar, keledai. Siti Aisyah ini menyampaikan pertanyaan retoris gitu. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak butuh dijawab. Ini semacam mengingatkan. Laqad ra'aituni, sungguh telah memperlihatkan kepadaku, mudtoji'atan, saat itu aku sedang berbaring alas sariri, di atas dipan. Fayaji'u, maka datang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatawassotu, maka beliau berada di tengah dipan. As-sariro, di tengah dipan ini atau ranjang. Fayusolli, kemudian beliau sholat di tengah dipan, padahal di dipan itu sedang ada Siti Aisyah tidur gitu kan. Fa'akrohu, maka aku enggan, tidak enak, ansahahu, sehingga aku berusaha untuk tidak berada di atas dipan. Fa'ansallu min kibalir rijlaya, sehingga aku melepaskan atau keluar dari dipan itu dari arah kedua kakiku ke ranjang itu, hatta ansalla min lihabi, sehingga aku keluar dari selimbutku. Nah, ini memberikan penjelasan bagi kita, kalau kita di rumah tentu ini sholat sunnah, Pak. Kalau sholat wajib Rasulullah selalu di masjid. Nah, sholat sunnah itu dan Rasulullah seringnya di rumah, bahkan mungkin mayoritas selalu di rumah beliau itu sholat. Kalau sholat sunnah. Nah, satu waktu Siti Aisyah sedang tidur di masjid, di dipan itu, Rasulullah sholat menghadap Siti Aisyah yang sedang tidur di dipan itu. Artinya tidak masalah kita sholat kalau memang tidak ada tempat lain kecuali di situ. Termasuk di masjid juga. Kalau ada orang tidur di sini, kita sholat di belakangnya tidak apa-apa. Tapi jangan sholat jenazah kalau orangnya masih hidup, ya. Jadi mirip sholat jenazah. Ya, sholat biasa saja. Kalau masjidnya sempit, tapi kalau masjidnya agak cukup atau tempatnya cukup, ya jangan dihindari itu. Dalam arti supaya tidak diasosiasikan yang bukan-bukan. Jadi yang sedang tidurnya itu, loh, kamu nganggap saya ini mayit? Takutnya gitu, takut tersinggung. Padahal tidak begitu, karena tidak ada tempat lain. Hanya itu, kalau kejadian itu sah sholat, tidak ada larangan. Sama ini penjelasannya seperti itu. Karena Siti Aisyah itu agak enggan itu disolati, kok seolah-olah sebagai mayat, beliau akhirnya keluar juga itu kan. Tidak nyaman itu. Di depannya atau sampingnya Rasulullah sedang melakukan sholat. Nah, kemudian bab berikutnya, bab yuradul salmin man marro baina yadahi. Bab yang terkait dengan bagaimana kita menolak orang yang sedang
yang sholat, musolli yang sedang sholat, kemudian ada orang lewat di depannya. Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini di hadis berikutnya hadatsana Abu Ma'mar dan seterusnya. Dari Abu Saleh As-Saman qala ra'aitu saya melihat Aba Sa'idin kepada Abu Sa'id Al-Khudri fi yaumi Jum'atin pada hari Jumat yusolli beliau salat ila syai'in menghadap sesuatu yasturuhu yang menghalangi sesuatu itu minan nasi dari orang-orang. Paroda maka saat itu berkehendak syabun seorang pemuda mimbani Abi Mu'aid dari suku Abi Mu'id ayyajataja untuk lewat baina yadahi di depan Abu Sa'id. Pada pa'a maka menghalangi Abu Sa'id pisodrihi menghalangi dada si pemuda tadi. Panadoro maka si pemuda yang terhalangi itu melihat asyabu itu si pemuda tadi. Falam yajid dan tidak mendapati si pemuda tadi itu masagon tempat untuk keluar dari ruangan dia itu ila baina yadahi kecuali di depan Abu Sa'id tadi. Ada maka mengulang lagi si pemuda itu dia jataja dengan maksud mau keluar, mau lewat gitu. Di depan Abu Sa'id yang sedang sholat pada pa'ahu maka menolak itu Abu Sa'id asyadda minal ula lebih keras tolakan itu Abu Sa'id dibanding yang pertama. Panala maka sampai agak doyong juga, condong juga Abu Sa'id saking menghalanginya supaya tidak boleh lewat pemuda itu. Sumadakhola kemudian si pemuda tadi itu masuk ala Marwan kepada Marwan. Pasyaka maka laporan si pemuda tadi ilahi ka Marwan. Malakiya min Abi Sa'idin apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id. Badakhola dan saat itu juga masuk Abu Sa'id qalpahu di belakang si pemuda tadi ala Marwan kepada Marwan. Faqala maka bertanya itu Marwan, malaka wa ibni akhika? Apa yang terjadi terhadapmu dan terhadap anak saudaramu ini ya Abu Sa'id? Hai Abu Sa'id. Qala menjawab Abu Sa'id, sami'tu saya mendengar an-nabiyya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Nabi idza shalla apabila salat ahadukum salah seorang di antara kalian ila syai'in menghadapi sesuatu yasturuhu yang menghalangi sesuatu tadi sebagai sutroh sebagai penghalang minan nasi dari orang-orang paroda maka menghendaki ahadun seseorang ayyajataja untuk lewat orang tadi baina yadaihi di depan yang sedang salat itu payadfa maka hendaklah halangi gitu. Jangan sampai lewat itu orang. Lain aba maka kalau nolak itu orang tadi tetap saja maksa lewat payuqatilhu maka engkau halangi dengan cara keras. Innama huwa karena sesungguhnya orang yang maksa lewat tadi itu syaitonun ada syaitan. Jadi ceritanya seperti itu. Mengapa dihalangi oleh Abu Sa'id? Karena memang perintah Rasulullah. Ini hadisnya hadis sahih, hadis Bukhari. Kalau ada orang lewat di depan yang sedang sholat, halangi, ya pakai tangan saja. Tangan kita kedepankan. Kalau tetap maksa juga tetap kita halangi, tidak boleh. Nah tentu bagi kita yang pengetahuan seperti itu belum memasyarakat di antara kita kaum muslimin, Pak. Hanya yang rajin ngaji saja mungkin baru tahu. Kalau yang tidak ngaji umumnya tidak pada tahu orang-orang. Karena ini tidak akan diajarkan pada waktu belajar mata kuliah atau mata pelajaran agama di SD sampai perguruan tinggi juga kelihatannya ini jarang-jarang dibahas. Dan saya juga tidak pernah mendapati pelajaran ini dari guru-guru agama waktu sekolah. Hanya dari hadis inilah. Nah, oleh karena itu kita tidak biasa kan. Kalau ada orang lewat itu kita biarkan saja. Nah, padahal harusnya dihalangi pakai tangan kita. Mau pakai kanan atau kiri boleh sih. Tapi bagi kita yang tahu, tentu saja tidak boleh melewati orang sedang sholat. Ini hadis sama lah penjelasan seperti tadi. Kalau sholat illa ghairi sutratin au kanat wa taba'ada minha fal asahu annahu laisa lahu adab li taqsirihi wa la yuhram al murud bi haynatin baini yadayhi. Walakinil aula tarku.
Nah, nanti pendapat para ulama, memang kalau dalam kondisi-kondisi darurat boleh-boleh saja lewat. Seperti keadaannya seperti pemuda dalam hadis tadi kan. Kalau ada misalnya seperti saya ceritakan Sabtu sebelumnya, ada MCB itu untuk mematikan jaringan listrik. Tetapi di belakang MCB itu ada orang yang sedang sholat. Padahal mulai terjadi percikan api, katakan konsleting. Kalau tidak dimatikan listrik, itu bisa menyebabkan kebakaran. Nah, dalam kondisi seperti itu tidak apa-apa kita melewati orang yang sedang sholat. Dalam kondisi-kondisi darurat. Karena menurut para ulama, wala yuhramu al-mururu hina idin baina yadayhi. Tidak haram melewati orang yang sedang sholat dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi darurat. Lebih baik kita selamatkan supaya tidak terjadi kebakaran daripada kita menunggu orang yang selesai sholat. Dalam kondisi-kondisi darurat tidak apa-apa. Tapi dalam kondisi normal, sebaiknya hindari. Tadi perintah Nabi, muqatalah. Muqatalah itu kalau diterjemahkan secara harfiah itu artinya perang. Kalau dalam bahasa Arab itu, qatala itu artinya membunuh. Tapi kalau pakai alif, qatala itu perang. Artinya 2 orang minimal. Kan? Kata dasarnya muqatalah. Tentu yang dimaksud perang di sini, menurut Imam Syafi'i, bukan perang dalam pengertian seperti berperangnya peperangan 2 pasukan, tetapi bil annal murada bil muqatalah dabun asyaddu minad dabil awwali. Artinya halangi itu lebih keras halangan kita pada kali kedua atau selanjutnya dibanding penghalangan kita pertama. Kalau halangan pertama barangkali kita hanya setengah tangan, tapi kalau halangan kedua kalau tetap maksa dipanjangkan saja tangannya. Dan terus usahakan halangi. Bukan dalam arti, ya kalau secara bahasa itu artinya diperangi, dalam arti bisa bunuh gitu kan. Tentu penjelasan dari Imam Syafi'i bukan seperti itu. Halangi secara keras. Innama huwa syaitonun, karena sesungguhnya itu adalah setan. Nah, setan dari jenis manusia. Karena dalam Quran kan setan itu bisa terdiri dari jenis syayatinul insi wal jinni. Setan-setan itu terdiri dari setan-setan manusia dan juga jin. Walaupun itu tadi orang sudah sholat, kemudian dia lewat di depan orang yang sedang sholat, itu sama dengan setan juga. Itu menurut hadis Nabi. Kemudian babu ismil mari baina yadayil musalli. Bab mengenai dosa orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Bercerita tentang itu, sutro, orang lewat, dan seterusnya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Abin Nadhr maula, dan seterusnya. Anna Zaid bin Khalid, sesungguhnya Zaid bin Khalid arsalahu ila Abi Juhaim yas'aluhu, dia menanyakan kepada Abu Juhaim, madza sami'a min Rasulillah. Apa yang dia dengar dari Rasulullah fil mari, perihal orang yang lewat baina yadayil musalli, di depan orang yang sedang sholat. Faqala, berkata Abu Juhaim, qala, bersabda Rasulullah SAW, kata Rasulullah, la ya'lamu, kalaulah mengetahui, almaru, orang yang sedang lewat atau yang mau lewat baina yadayil musalli, di depan orang yang sedang sholat, madza alaihi, betapa besarnya itu dosa bagi orang yang lewat sengaja tadi, lah karena tentu saja akan ada dia itu ayyakifa, akan berhenti diam arba'ina 40 khairan, lebih baik lahu bagi dia min ayyamur, daripada memaksa lewat baina yadahi, di depan orang yang sedang sholat. Qala, berkata Abu Nadhr, la adri aqala arba'ina yauman aw syahron aw sanatan. Saya tidak tahu 40 itu satuannya apa, apakah hari, atau bulan, atau tahun. Tapi di hadis ini Rasulullah menjelaskan orang yang mau melewati orang yang sholat sebaiknya jangan meneruskan lewat. Kalaupun harus berhenti sampai 40, hanya tidak sebutkan 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun, itu lebih baik daripada lewat
ke depan orang yang sedang sholat. Padahal kita tahu yang orang sholat itu tidak akan sampai 1 hari kan ya. Ini hanya untuk menjelaskan ini gaya bahasanya, untuk menjelaskan betapa besar dosa orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Sampai oleh Nabi disebutkan lebih baik diam selama 40. Kalau kita mungkin 40 menit saja lah ya. Itu juga kelamaan. Nggak ada orang sholat sampai 40 menit. Apalagi sholat sunnah. Apalagi sudah pengalaman. Oh cepat. Nah, sholat fardu juga paling 5 menit. Nah, hanya sekali lagi ini adalah gaya bahasa untuk menjelaskan sangat keras larangan dari Nabi lewat di depan orang yang sholat. Dengan catatan di depannya, bukan di sampingnya. Kalau sampingnya tidak ada masalah. Ada dosa. Seperti tadi pada saat kita merapatkan barisan, silakan batasnya itu adalah badan masing-masing. Tapi kalau di depannya tempat sujudnya atau sajadah. Nah, menurut Imam Nawawi disebutkan begini. Qala Nawawi, Imam Nawawi ini salah satu ulama yang ada di lingkungan mazhab Syafi'i. Nanti yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi. Atau yang menyusun syarah hadis riwayat Imam Muslim. Kalau yang mensyarah hadis Bukhari itu kan Ibnu Hajar Asqalani. Itu ulama Syafi'i juga. Nah, Imam Nawawi ini juga salah seorang ulama di lingkungan mazhab Syafi'i. Fihi dalilun ala tahrimil mururi. Menurut Imam Nawawi, itu hadis di atas merupakan dalil akan haramnya lewat di depan orang yang sedang sholat. Inna ma'anal hadis, karena sesungguhnya makna hadis itu an-nahyul al-aqidu, larangan yang kuat, wal wa'badus syadidu ala dzalik, dan wal wa'idus syadidu ala dzalik, dan sebagai ancaman yang sangat kuat juga terhadap orang yang memaksa lewat di depan orang yang sudah sholat. Jadi pendapat ulama juga demikian sama, menyatakan walaupun nanti pendapat di atas tadi itu dalam keadaan darurat tidak haram, tapi dalam keadaan normal saja hindari. Nah, kemudian bab berikutnya bab istiqbalir rajuli sahibahu au ghairuhu bi sholati wa huwa yusalli. Bab mengenai menghadapnya seseorang terhadap temannya atau yang lainnya pada saat sholat. Haddasana Ismail bin Khalil, haddasana Ali bin Mashur, dan seterusnya dari Siti Aisyah. Annahu, sesungguhnya dzukira disebutkan indah di depan Siti Aisyah, mayaqta'us shalah, apa yang bisa memutuskan sholat. Faqalu, maka berkata para sahabat, yaqta'uha, bisa memutuskan sholat, apa al-kalbu, anjing, wal himaru, dan juga keledai, wal mar'atu, dan perempuan. Qalat, menjawab atau berkata Siti Aisyah, laqad ja'altumuna, sungguh kalian semua sudah menjadikan bagi kami kilaban anjing-anjing itu sebagai bisa pemutus sholat. Laqad ra'aitu, padahal aku telah melihat an-nabiy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusolli, beliau salat, wa inni, dan aku ini la bainahu, berada di depan beliau, wa bainal kiblati, dan antara kiblat. Wa ana, dan aku itu mudhajatu, dalam keadaan berbaring ala sadiri, di atas dipan. Fatakunu, maka ada li bagiku al-hajatu, keperluan, fa'akrohu, maka aku enggan itu. An astaqbilahu, berada di kiblat Nabi. Ansalus insalan, maka aku keluar saja gitu kan dari ranjang tadi. Banil A'mas, dari A'mas, an Ibrahim, dari Ibrahim, anil Aswad, an Aisyata nahwahu. Ini hadis sama dengan hadis di atas. Jadi ada masalah tadi kan di atas juga, sholat seorang itu tidak boleh diputus oleh keadaan apapun. Kecuali, nah dalam bahasan ini, kecuali kalau ada anjing lewat, ada himar, keledai, ada perempuan gitu. Nah, para sahabat punya pendapat seperti itu. Kata Siti Aisyah, kalian jangan berpendapat sembarangan gitu, bahwa perempuan itu bisa memutuskan sholat. Padahal Nabi SAW, beliau sholat di depanku, aku dalam keadaan berbaring, itu Nabi tetap sholat. Jadi jangan sampai gara-gara ada keledai, ada binatang, ada anjing juga lewat, kalian menghentikan sholat, kecuali anjing gila, mau gigit, nah itu lain soal. Tapi kalau anjing biasa, binatang biasa, tidak apa-apa.
ada ular, kalau ularnya ular cai mah tidak punya bisa kan, tenang-tenang aja teruskan sholat. Tapi kalau ularnya ular kobra, hati-hati. Walaupun anaknya kalau menggigit itu beracun gitu, bisa menyebabkan kematian, bolehlah dihentikan. Apalagi kalau seorang perempuan lewat, jangan dibatalkan sholat gara-gara ada ibu-ibu atau anak atau siapapun gitu ya. Karena sebagian sahabat ada yang berpendapat begitu, dibantah oleh Siti Aisyah. Jangan begitu berpendapat. Tidak benar, itu maksudnya Pak. Kemudian babus sholati khalfan naimi, bab sholat di belakang orang yang sedang tidur. Hadis sama dari Siti Aisyah juga, karena ada Nabi SAW yusolli sholat Nabi wa ana raqidatun, aku dalam keadaan tidur mu'taridatun ala firasyi, berada di atas dipannya. Di atas dipan Nabi. Beda aroda, maka pada saat beliau menghendaki ayyutiro untuk melakukan sholat witir, aikodoni membangunkan Nabi kepadaku, fa'otartu, maka aku ikut witir. Jadi seperti ini juga yang biasa Nabi lakukan. Nabi SAW sholat di depan Siti Aisyah, yang tentu ini malam-malam itu, tengah malam itu, atau sepertiga malam. Kemudian Nabi sholat tahajud. Nah, saat mau witir baru Siti Aisyah dibangunkan ikut sholat. Jadi tidak dari awal ikut sholat tahajud Siti Aisyah juga. Artinya para bapak, para suami kalau mau tahajud silahkan silahkan saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau mau ngajak istri juga boleh juga. Dan tidak perlu tiap malam gitu kan. Sekali-kali saja itu. Karena apa? Istri kita kan lebih capek juga ngurus rumah. Biar istirahat yang panjang saja. Ini kebiasaan Rasulullah. Jadi membangunkan pada saat witir. Kalau witir itu bisa 1 rakaat atau 3 rakaat. Yang ganjil-ganjil saja. Kemudian babut tatawwu'i khalfal mar'ah. Nah, melakukan sama saja ini dengan hadis di atas. Bab mengenai sholat tatawwu, sholat sunnah di belakang perempuan. Sama seperti tadi. Dari Siti Aisyah juga ya. Paling produktif Siti Aisyah ini sebagai istri Rasulullah meriwayatkan hadis dibandingkan dengan istri-istri beliau yang lain. Dari Siti Aisyah, zaujin Nabi, istri Nabi SAW, anna sungguhnya Siti Aisyah qalat berkata, kuntu aku ada anamu, aku tidur dari Rasulullah di depan Rasulullah SAW. Warijlaya, dan kedua kaki itu fi kiblati, berada di kiblat Nabi. Faidah sajada, maka pada saat sujud Nabi, gomazani, beliau mengusap kakiku karena butuh tempat sujud, pakobadu, maka aku itu melipat rijlaya, kedua kakiku. Faidah koma, maka pada saat Rasul berdiri lagi, pasatohuma, aku melebarkan atau nangunyarkan dari kaki itu kan. Qolat, berkata Siti Aisyah, wal buyutu, dan rumah-rumah saat itu, yauma idin saat itu, laisa fiha masabihu, tidak ada lampu-lampu, jadi dalam keadaan gelap. Nah, ini juga cerita lain dari Siti Aisyah. Ini juga menggambarkan rumah Nabi itu sempit gitu kan. Sehingga pada saat beliau sholat, itu sholatnya itu tempat sujudnya itu dipakai tidur oleh Siti Aisyah. Melonjor. Ya, dalam hal ini beda dengan lewat di depan orang sholat kan tidak boleh. Tapi kalau tidak ada tempat lain kecuali tidur di situ tidak masalah. Nah, di sini Siti Aisyah melonjorkan kakinya saat Rasulullah mau sujud. Kan sujud di atas kaki kalau tidak dilipat maka ditepak mungkin begitu atau dikasih tahu oleh Rasul, kakimu tentu tidak pakai lisan ya, hanya pakai isyarat tangan. Kemudian dilipat kaki Siti Aisyah, Rasul baru sujud. Begitu Siti Aisyah tahu Rasulullah sudah berdiri lagi, kakinya dilonjorkan lagi. Ini romantika kehidupan Nabi ini. Di dalam rumah tangga beliau, betapa indahnya begitu ya. Nah, ini juga memberikan berita kepada kita. Nanti bagi apakah wudhu itu batal gara-gara menyentuh perempuan? Nah, di sini menyatakan ternyata gomazani itu artinya yaitu memberikan isyarat bisa jadi dengan dipegang.
kaki Siti Aisyah oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak membatalkan sholat, jelas kan tidak batal saat itu. Tapi bagi mereka yang berpendapat tetap batal, boleh jadi kaki Siti Aisyah itu menggunakan celana panjang. Apa sebabnya menggunakan celana panjang? Kebiasaan perempuan-perempuan Arab itu begitu biasanya. Kalau tidur suka pakai celana panjang, itu hanya berdasarkan kebiasaan. Sehingga dalam hal ini nanti menurut ahli fikih ada ihtimal, keraguan. Arti keraguan itu walaupun memang tidak membatalkan pada saat Rasul menyentuh kulit Siti Aisyah tidak batal, bisa jadi itu karena terhalang oleh kain. Dalam hal ini mungkin saja pakai celana panjang Siti Aisyah. Ini baru kemungkinan, Pak. Sehingga istilahnya ihtimal. Nah, untuk orang-orang yang menyatakan tidak batal lah, mau pakai kain ataupun tidak, itu membuktikan kepada kita bahwa bertemu kulit antara laki-laki perempuan itu tidak membatalkan, ya itu jadi dalil juga. Ya boleh-boleh saja. Dan Rasulullah terus sholatkan. Tapi kalau orang yang menyatakan batal itu adalah karena ada keraguan tadi, ihtimal istilahnya. Karena boleh jadi Siti Aisyah menggunakan celana panjang. Silahkan itu masing-masing punya argumen sendiri-sendiri, mana yang mau diikuti, dua-duanya punya dalil, ada alasan. Nah, kemudian ada penjelasan di sini, wa dilalatu hadis ala tatawwi min jihati anna salata hadhihi fi baiti billah. Tentu cerita ini adalah cerita untuk sholat sunnah di rumah. Karena memang yang dilakukan oleh Nabi kalau di rumah itu sholatnya sholat sunnah. Bahkan ada hadis lain nanti menyatakan seutama-utama sholat itu di rumah. Kecuali sholat fardu. Nah, itu. Kalau fardu itu usahakan di masjid. Kalau sholat sunnah silakan banyakkan di rumah. Untuk supaya rumah kita itu jangan dijadikan kuburan. Ya, kuburan itu kan sepi. Maka untuk supaya membedakan kesepian itu, lakukan banyak sholat di rumah dan juga baca Quran. Supaya rumah kita itu hegar gitu lah bahasa Sukarapihna. Segar. Karena ada rahmat Allah. Tidak geuman, kalau geuman itu bau jin gitu biasanya. Nah, kemudian wakana sholatuhu al-faro itu bil jamaati fil masjid. Sedangkan sholat Nabi itu kalau fardu itu mesti di masjid dengan cara berjamaah. Ini sunnah Nabi jelas lah. Kemudian artinya di sini bahwa bolehnya perempuan berada di depan kita tidak mesti dalam kondisi tidur saja, boleh saja juga dalam keadaan sedang sambil misalnya sambil menjahit baju yang robek kan, karena tempatnya hanya di situ ya nggak apa-apa. Bahkan nanti hadis yang sebelumnya jauh sebelumnya kan perempuan yang sedang head saja juga ada di depan orang yang sholat tidak apa-apa. Dan itu pernah kejadian zaman Siti Aisyah juga. Siti Aisyah dalam keadaan head, Nabi sholat di depan atau di dekat Siti Aisyah boleh. Karena sekali lagi yang head itu tidak najis. Namanya manusia itu jasadnya suci. Yang najis itu ya darah headnya saja. Yang penting tidak berceceran itu darah headnya. Kemudian babuman qala la yaqta as-salatu syai'un. Nah, bab terkait dengan apa yang bisa memutuskan sholat. Artinya sholat kita itu tidak sampai selesai, tapi bisa diputus di tengah jalan gara-gara ada alasan. Haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana dan seterusnya. Dari Siti Aisyah, dari Muslim, Dzukiro disebutkan indah seperti tadi di dekat Siti Aisyah, apa yang bisa memutuskan sholat? Tadi anjing, ada himar, ada perempuan. Kata Siti Aisyah, sabahtumuna, kalian telah membuat subhat kepada kami semua. Bilhumur wal kilabi, dengan himar dan juga anjing-anjing. Wallahi demi Allah, laqad ra'aitu sungguh aku telah melihat Nabi kepada Nabi SAW yusolli salat. Rasulullah itu wa inni alas sarir, sedangkan aku di atas ranjang. Nah, seperti hadis yang tadi juga sama diulang.
tapi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Fatabdu, maka jelas nih bagiku al-hajatu ada keperluan, fakrohu maka aku enggan an ajisa untuk duduk di hadapan Nabi. Paudia nanti bisa tidak enak. Aku tidak paudia maka aku bisa berbuat tidak enak an Nabi terhadap Nabi, maka aku keluar dari ranjang tadi. Nah, di sini disebutkan begini. Wamala dan cenderung asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa ghairuhu dan selain Imam Syafi'i ila ta'bilil qat'i perihal menjelaskan yang bisa memutus sholat itu fi hadis Abi Darin dalam hadis Abi Dar bi annal murada sesungguhnya maksud dari hadis itu naqsul khusyu'i mengurangi khusyuk lalu khuruja minas sholat bukan keluar dari sholat. Artinya tadi kan kata para sahabat yang bisa memutus sholat itu kalau ada lewat binatang-binatang, ada para ibu juga lewat. Menurut pendapat sahabat itu sholatnya bisa dibatalkan itu. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i dan juga menurut Siti Aisyah tidak batal itu sholat. Yang bisa terjadi itu paling mengurangi kekhusyuan sholat kalau ada orang lewat. Itu yang dimaksud. Waqad ulima anna syaitana law marra baina yadayil musalli lam tafsud salatu. Karena sungguhnya sudah diketahui, kalaupun setan lewat di depan orang yang sholat, itu tidak menyebabkan sholatnya batal. Nah, kalau setan itu banyak bolak-balik di depan kita kan, itu tidak menyebabkan batal. Apa bukti setan lewat itu disebutkan dalam hadis sahih begini. Idza sawwaba bis sholati adbar syaiton. Idza qada at-taswib aqbala hatta yahturu bainal mar'i wa nafsihi. Apabila seseorang itu huai itu menguap gitu kan. Nah, setan itu malah berpaling. Takut itu setan itu. Apa sebab? Karena huai itu dari setan gitu. Berhasil saya menggoda sehingga huai dia saat sholat. Fa idza qada at-taswiba, kemudian apabila selesai itu huainya itu aqbala hatta yafturu. Setan itu datang lagi menggoda supaya huai lagi. Beda antara menguap dengan bersin. Kalau bersin itu berkah kan. Bagus. Walaupun saat ini bersin juga kita hindari kan takut ada COVID. Padahal menurut agama itu menurut Nabi itu justru keberkahan. Ya memang karena mengeluarkan racun-racun, mengeluarkan kuman-kuman itu. Hanya hati-hati orang sekitarnya jangan terkena sehingga pada saat kita bersin harus ditutup mulut kita. Kalau sekarang pakai masker kan, hanya itu keberkahan. Beda dengan menguap. Kalau menguap itu sebagai ya secara medisnya itu karena kita kekurangan oksigen di otak. Kan. Silakan aja. Jarang-jarang orang menguap pada pagi-pagi kan, karena masih segar, oksigennya masih bagus-bagus. Tapi menguap itu nanti pada saat siang, sore, atau kita yang usia-usia lanjut itu. Karena aliran darahnya kurang bagus, sedangkan oksigen itu diikat di dalam darah. Nah, kurang darah kepala itu akhirnya nguap, ngantuk. Gitu. Nah, secara agama itu juga disebutkan gangguan dari setan kalau pada saat sholat kita nguap. Bukan, tapi tidak membatalkan. Kalau mau nguap, nguap saja, jangan ditahan. Boleh saja. Hanya itu sebagai bagian gambaran ada gangguan setan. Nah, kemudian di hadis terakhir, haddatsana Ishaq qala akhbarana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsani dan seterusnya anis salati yaqta'uha syai'un perihal salat apakah ada yang bisa memutuskan sesuatu? Qala berkata itu sahabat ini la yaqta'uha tidak ada yang bisa memutus terhadap salat syai'un sesuatu pun. Akhbarani Urwah dari Siti Aisyah sama ini dari tadi juga. Hadisnya diulang-ulang dengan redaksi yang berbeda. Artinya, kalaupun perempuan ada di depan kita tidak menyebabkan batal sholat. Tidak menyebabkan sholat harus diputus. Saya kira hadisnya sama dengan tadi. Kemudian kita lihat di sini penerjemahan para ulama. Wa qad naza'a ba'dhum fil istidlali, sudah berbeda pendapat juga memang sebagian dari para ulama perihal pengambilan dalil ini. Ma'adzalika min aujahin ukhra, dari beberapa pendapat.
Di sini ada 3. Ahaduha, salah satunya annal illata. Sesungguhnya alasan pikot is-sholati dalam memutuskan sholat biha itu alasan itu mayah sulu yang bisa menghasilkan tashwisi karena dalam keadaan gawat. Artinya begini Pak, pada saat kita sholat jangan pernah diputuskan, jangan pernah dibatalkan kecuali ada 3 hal ini. Yang pertama tashwish. Tashwish itu keadaan gawat, keadaan membahayakan, ya seperti tadi misalnya kita sedang sholat tiba-tiba ada orang teriak-teriak kebakaran itu kan. Nah, itu kan gawat itu. Kalau boleh kita putuskan. Ya tentu menurut pertimbangan kita kan ya. Atau ada kegawatan yang lain itu masuk kelompok tashwish, bisa diputuskan sholat. Walaupun tentu saja sholatnya belum selesai harus diulang. Kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunat ya terserah mau diulang lagi boleh, tidak pun tidak apa-apa. Jadi yang bisa memutuskan kita sholat itu jangan hanya karena ada binatang lewat kita putus sholat. Tidak boleh begitu. Nah, kemudian yang keduanya, saniha annal mar'ata fi hadis Abi Dzarrin mutlaqatan wa fi hadis Aisyata muqayyadatun biqaniha zaujat. Nah, tadi perempuan lewat di depan orang yang sholat itu juga jangan sampai memutuskan kita sholat. Apalagi kalau yang di depan kita itu adalah istri sendiri. Itu jangan sampai diputuskan gara-gara istrinya ingin tiduran, ingin di depan ranjang kita itu. Sedangkan di kamar misalnya, sedangkan tempat sholat itu memang menghadap ranjang, tiba-tiba istri kita, anak kita dan sebagainya tiduran di situ, jangan diputuskan sholat, teruskan saja. Kecuali yang itu ikut tidur di ranjang kita itu istri tetangga itu. Nah, itu lain persoalan Pak. Itu gawat itu. Itu masuk taswish, kelihatannya ada yang tidak beres, boleh diputus. Nah, kemudian yang ketiganya itu an hadis Aisyata waqi'atun halayatatorruku ilahi al-ihtimal. Nah, yang ketiga itu yang menjelaskan tadi Siti Aisyah sedang tidur itu kan boleh juga di tempat sujud kita itu ada kaki kan itu. Ya, tentu ini sekali lagi dalam keadaan tempatnya sangat sempit. Kalau rumah kita cukup ya jangan sengaja dibuat. Nah, itu juga tidak membatalkan sholat, teruskan saja sholat. Ya kalau di masjid-masjid tertentu kan pada saat musim itu iktikaf bulan Ramadan memang maksudnya iktikaf, tapi kebanyakan pada tidur misalnya. Nah, kita membutuhkan mau sholat dan itu masjid itu kadang penuh oleh orang-orang tidur. Nah, saat itu nggak apa-apa kita sholat di depan orang yang sedang tidur. Karena memang tempatnya hanya segitu-gitunya. Kecuali di masjid kita ini masih luas, itu Pak. Masih luas, yang tidur sedikit. Walaupun di bawah pada tidur, ya bisa pindah ke atas kita sholat. Tapi di masjid-masjid yang lain, seperti misalnya di Masjid Habibur Rahman itu masjid besar itu, di PTDI, PTN itu, masjidnya besar, tapi yang iktikaf juga banyak. Bukan hanya dari Bandung, dari luar Bandung, bahkan dari luar Jawa Barat juga banyak. Sehingga itu ramai pada malam-malam itu, maka agak sempit akhirnya untuk bisa sholat di masjid itu. Maka nggak apa-apa, sholat di depan orang yang sedang tidur. Atau di Masjid Bustain juga kan suka ramai yang iktikaf. Nah, kalau bagi kita cukup di masjid di sini saja. Nah, ini masih lowong, Pak. Masih bisa dipakai. Itu saya kira untuk pembahasan hadis-hadis pada kesempatan kajian kita kali ini.